SOP itu kan menjamin juga bagaimana rasa itu tetap sama, kualitas tetap sama, pelayanannya tetap sama. Sehingga, sebagai brand itu nggak naik turun gitu. "Wah nih enak banget nih, wah nyucinya higienis nih, open kitchen semuanya." Nah ini bisa jadi bahan-bahan yang jadi bahan obrolan buat para customer gitu kan, calon-calon customer kita. Tapi begitu yang terekspos adalah hal-hal yang tidak baik seperti ini, maka, eee, citra bagus yang dibangun bertahun-tahun mungkin sekejap mata bisa, ya udahlah gitu ya, kiamat lah bisa dikatakan demikian. Dari menyambut customer itu punya SOP-nya, menjawab menjawab orderan juga ada SOP-nya, bagaimana penampilan ke depan misalnya, oh semua harus pakai seragam, semua harus pakai sarung tangan, penutup mulut, tutup rambut, kalau misalnya jenggotan harus ditutupin misalnya. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga naik kelas, teman-teman sobat wirausaha. Apa kabar semua? Kembali di studio bersama saya Mister Popo dan lagi-lagi saya sendirian nih. Nggak ada temennya. Ma Upit tuh keliling-keliling terus. Walaupun saya juga keliling-keliling ya. Saya juga kemarin baru landing dari, oh saya baru pulang dari Jayapura. Keren banget. Nanti saya juga pengen spill beberapa ini sih sebenarnya. Setiap kali saya keluar kota itu menemukan banyak hal-hal yang menarik, entah itu kulinernya, ada usaha-usahanya, baik terkait sama pariwisata, ataupun usaha-usaha yang unik di setiap daerah yang kadang-kadang memang, bisa jadi inspirasi, baik saya sendiri maupun kalau saya share buat teman-teman, pasti itu juga bisa jadi inspirasi sih sebenarnya. Nah, di kesempatan kali ini monolog yang, saya menemani teman-teman sebenarnya dengan berbagai macam overthinking-nya saya ketika melihat konten atau melihat tayangan tertentu. Nah, ini ada satu hal nih yang, sebenarnya menggelitik karena saya bermain di, dunia kuliner juga, saya punya usaha yang, jual produksi, pertanian juga, saya punya usaha beras organik, saya punya usaha kuliner. Dan juga, seringkali jajan gitu ya, dan melihat, satu tayangan yang cukup viral kemarin ya, ini membuat saya tuh kayak, memang kita harus kembali menelaah gitu ya. Dan ini, satu video pendek ini, saya pengen nanti minta tolong Pak Produser untuk menayangkan sedikit ya. Bukan untuk artinya menjelekkan, tapi ini menjadi salah satu Eee, apa namanya, trigger buat kita semua untuk bisa sadar lagi. Jadi case-nya gini, si video ini adalah video, saya nggak tahu jepretannya siapa, bukan bukan foto ya sebenarnya, tangkapan video dari mungkin tukang Gojeknya kali ya, yang order dan ini, sebuah video viral yang saya nontonnya di Instagram. Karena saya nggak pakai TikTok banget ya, saya bukan anak TikTok kebetulan. Yang, ada sebuah rumah makan dari rumah makan favorit saya sebenarnya ya, Ayam Jatinangor ya. Ini Ayam Jatinangor House, yang di situ, menayangkan videonya menayangkan memang lagi ada sebuah preparasi makanan gitu ya, ada order mungkin gitu ya, lagi ada order, terus si tukang Gojeknya ini mungkin tukang Gojeknya, saya menduga ini tukang Gojeknya itu memvideokan, yang ternyata staf-staf yang menyiapkan, lagi preparasi makanannya itu nggak pakai baju, telanjang dada bahkan, bener-bener nggak pakai baju, cuman pakai celana aja, nggak pakai, eee, tutup mulut mungkin, pakai penutup rambut, pakai sarung tangan dan lain. Nah ini artinya jauh dari, eee, kata higienis gitu ya. Bahkan kalau mungkin teman-teman ada yang belum nonton, ya tadi udah sempet nonton, pasti kayak, eee kok bisa ya gitu ya, kok 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 begini. Jadi kalau yang customer yang nonton pun mungkin langsung ya reaksinya pasti banyak ya, ada yang
bete sekali, pengen nabok gitu ya sebenarnya, pengen nabok. Ada yang mungkin reaksinya pengen muntah dan ya mungkin akhirnya kapok untuk, eee, ya beli lagi pastinya gitu ya. Dan akhirnya, nggak lama ada postingan dari Jatinangor House, itu mereka menangguhkan sementara ya produksinya sampai mungkin dievaluasi dan sebagainya. Tapi lagi-lagi ini juga akan menimbulkan apa ya, untuk dapetin untuk gain trust lagi, untuk mendapatkan trust atau kepercayaan dari customer, ini sesuatu yang ya bisa jadi susah ya. Walaupun saya bilang rasanya enak banget. Ini salah satu, brand lokal ketika banyak boykot kemarin. Saya termasuk yang senang sekali dengan brand ini ya, ayam Jatinangor, dan seringkali anak saya juga makan ini juga. Tapi ya, sebenarnya kalau dari sisi kekecewaan ya cukup kecewa, cuman ini malah jadi menurut saya buat kita nih, sobat wirausahawan jadi, ya pembelajaran yang luar biasa ya, terkait sama SOP. SOP itu kan sebenarnya banyak ya, kalau dalam usaha ya banyak sekali SOP yang harus kita siapkan. Katakanlah di industri kuliner, kalau kita bermain di kuliner nih, ini, di kuliner dulu deh misalnya, ada SOP persiapan bahan. Bagaimana sih cara menyiapkan bahan, mana yang dipakai dulu, nyimpannya bagaimana misalnya, nyucinya bagaimana. Terus ada SOP produksi, ini, misalnya pakai alat apa, cara nyuci alatnya gimana, sampai kebersihannya gimana, nyucinya nanti setelah masak gimana, nyimpannya di mana, masaknya gimana, resepnya gimana, ada SOP tentang memasaknya, bagaimana beli bahannya yang mana, dipakai berapa banyak, itu kan biasanya kita kalau dari sisi, pengusaha kuliner pasti punya standar baku mutu ya. Gimana sih caranya supaya memang, semua yang kita sajikan itu bisa standar gitu ya, namanya juga SOP. SOP, ya bagaimana kita membuat standar dari prosedur apapun itu. Kemudian ada standar SOP penyajian misalnya, menyajikannya gimana, apa yang di-plating dulu, apa yang ditaruh dulu, nanti bentuknya bagaimana, penyajiannya bagaimana, bentuknya yang, mungkin kentangnya di sebelah sini, nasinya seberapa banyak. Kemudian ada juga SOP, pelanggan juga, gimana melayani pelanggan, bagaimana menyambut kan kalau kita seringkali makan di tempat makan Jepang misalnya, kita datang langsung disambut, sapaannya berbeda. Ada juga yang, begitu datang mungkin dicariin tempat dulu atau harus waiting list dulu, diantar. Nah itu kan bagian-bagian dari SOP. Kemudian juga yang penting lagi misalnya ada SOP tentang kebersihan, sanitasi, nah ini penting banget. Kapan dapur dibersihin, alatnya dibersihinnya bagaimana, nyucinya bagaimana, di tempat yang seperti apa, sabunnya apa, terus sampah-sampahnya bagaimana. Begitu juga yang lain ya, misalnya ada SOP keuangan, SOP keamanan, dan pemasaran dan lain-lain. Jadi SOP ini sebenarnya banyak banget kalau kita mau bedah satu-satu gitu ya. Dan dengan case yang tadi ya, di Jatinangor House, itu kan kita lihat tadi ya, ada sebuah ya bukan sebuah lagi, itu ada beberapa orang masalahnya. Staff-nya memang nggak pakai baju sama sekali, yang jelas itu ya menjadi satu contoh yang bisa menghancurkan sebuah brand ya, ketika, ada SOP yang memang ya faktornya mungkin banyak, kalau kita telah mungkin ada kelalaian mungkin dari pengawasan atau mungkin dari awal memang tidak ada SOP, bisa jadi. Atau, biasanya diawasi sama manajer. Nah ini jadi nggak ada manajer karena memang untuk beberapa brand sekarang, ya dengan beberapa faktor ya, ada dari awal pandemi kemarin kita udah mulai online, ada dapur bersama, masak di rumah yang kita nggak directly ketemu sama customer, ketemunya sama ya Gojek aja atau Grab aja yang cuman tinggal delivery. Nah ini menimbulkan, banyak banyak hal ya, bisa jadi karena nggak ada yang ngawasin ya udahlah kita iniin aja, ya seadanya aja misal. Atau memang ya ini tadi, belum ada SOP. Nah ini penting banget buat sebagai pengingat kita, mau ada nggak ada customer ya memang ya SOP ini harus sebagai sebuah usaha yang niat gitu ya. Ada juga kan usaha yang nggak niat,
Ini usaha yang menurut saya semua usaha harus kita buat serapi mungkin dan, bagaimana kita bisa menjaga baik dari sisi produksi sampai ujung-ujungnya tadi ya SOP saya sebutin banyak banget, bisa semua sesuai dengan standar. Jadi apa, karena ini kan terkait juga nanti sama SOP itu kan menjamin juga bagaimana rasa itu tetap sama, kualitas tetap sama, pelayanan tetap sama. Sehingga, sebagai brand itu nggak naik turun gitu. Coba bayangin ketika kita ngomongin SOP, masaknya, biasanya 1 menit jadi 1 menit 10 detik karena pakai feeling gitu, bukan pakai SOP, bukan pakai aturan. Kadang-kadang gosong, kadang-kadang, kurang mateng mungkin, eee, takaran nasinya misalnya, kadang-kadang nasinya benyek, kadang-kadang nasinya kering, ya itu kan terkait tadi misalnya ngomongin bahan baku mungkin akhirnya bahannya berbeda. Nah, jadi ketika customer mencoba, eee, kok beda-beda terus ya? Nah, itu akhirnya tidak adanya konsistensi. Kemudian dari sisi tadi keamanan pangan, kita ngomongin keamanan pangan, ini kaitannya juga nanti ada, eee, regulasi, ada bahaya-bahaya yang bisa timbul. Katakanlah dengan tadi ya, misalnya, eee, staf kita jorok gitu ya. Ya nggak apalagi nggak pakai baju, nggak pakai pengaman dan lain sebagainya, itu kan menimbulkan bahaya-bahaya yang sifatnya sebenarnya panjang gitu ya sebenarnya. Orang bisa keracunan. Mungkin dia habis megang apa, habis megang obat pel misalnya, atau habis jorok garuk-garuk tanah, terus ya udah langsung aja dia karena ada yang order, ya dia nggak peduli karena merasa tidak ada yang mengawasi, akhirnya buat aja dengan seada-adanya misalnya. Akhirnya misalnya ada yang keracunan, ada yang sakit perut ketika dideteksi tuh, mungkin ada bakteria E. coli dan lain sebagainya. Nah, akhirnya itu kan bisa bermasalah, bermasalah panjang, kaitannya sama hukum gitu ya, bukan hanya, ya orang jijik aja, tapi ini kan kaitannya dengan kesehatan. Nah, ini hati-hati sekali teman-teman, eee, kemudian juga misalnya, dengan regulasi tadi ya, regulasi ini kan biasanya ada regulasi yang memang harus diikuti apalagi untuk sebuah perusahaan yang memang sudah besar. Nah, jadi bisa jadi nanti malah jadi ada sanksi administratif atau bahkan sampai penutupan bisnis. Nah, ini contohnya, Jatinangor House ini kan akhirnya ya harus tutup karena memang mungkin ya karena memang sudah terlanjur terekspos gitu ya. Walaupun nanti mungkin akan balik lagi. Dan ini banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi usaha kita ketika kita sama sekali bahkan kalau mungkin belum punya SOP ini bahaya sekali. Saya dulu juga pernah nih ya, contoh aja misalnya, ketika regulasi merokok misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan orang ya sering lihat juga orang menyiapkan makanan dia sambil megang rokok lah katakanlah. Itu kan ada substance yang berbahaya juga dan ya mungkin orang merokok anggapannya biasa, tapi ketika dia berhubungan dengan produksi yang tidak ada SOP-nya, ya bisa jadi dia sembarangan kayak gitu. Nah, kemudian dampak yang selanjutnya adalah, terkait dengan customer ini dia. Sekarang saat ini tuh semua-semua rasa-rasanya gampang banget diviralin gitu ya. Ya ini bisa jadi positif, bisa jadi sangat negatif. Nah tergantung, kalau hal yang baik diviralin kan tentu saja ini bisa jadi, eee, ya membuat usaha kita gampang naik ya misalnya, "Wah nih enak banget nih, wah nyucinya higienis nih, open kitchen semuanya." Nah ini bisa jadi bahan-bahan yang jadi bahan obrolan buat para customer gitu kan, calon-calon customer kita. Tapi begitu yang terekspos adalah hal-hal yang tidak baik seperti ini, maka, eee, citra bagus yang dibangun bertahun-tahun mungkin sekejap mata bisa, ya udahlah gitu ya, kiamat lah bisa dikatakan demikian. Nah ini bisa jadi hal-hal yang ya kita harus siapkan dari awal. Seperti yang mungkin saya pernah bahas juga bagaimana menyiapkan, komen bagaimana sebuah usaha ini punya PR atau kehumasan atau bagaimana kita bisa menyambut kalau hal-hal seperti ini terjadi sama kita gitu. Kita kan pasti tidak menghendaki ya, ada hal buruk yang muncul dari usaha kita. Tapi, ya itu, sebisa mungkin kita harus menyiapkan kalau ini terjadi bagaimana. Nah, salah satunya adalah kita mempersiapkan SOP, standar, operating procedure gitu.
ya ini standar-standar yang memang harus kita siapkan. Semuanya, saya bilang tadi, dari menyambut customer itu punya SOP-nya, menjawab orderan juga ada SOP-nya. Bagaimana penampilan ke depan misalnya, semua harus pakai seragam, semua harus pakai sarung tangan, penutup mulut, tutup rambut. Kalau misalnya jenggotan harus ditutupin misalnya, atau apapun itu yang menimbulkan bahaya pangan misalnya. Nah, itu adalah SOP-SOP yang mulai sekarang kita harus concern sih menurut saya ya. Kita bukan harus lagi, ini wajib buat teman-teman ya, kita pelaku usaha apapun itu, bukan hanya kuliner, semuanya kita menerapkan. Coba kita mulai membuat SOP-SOP yang memang terkait dengan usaha kita. Nah, ini penting banget. Kalau belum pernah bikin, nah ini nanti mungkin kita bikin sesi curhat aja kali ya. Atau di komen di bawah deh teman-teman. Saya punya usaha ini, kira-kira SOP apa yang bisa saya buat? Atau nanti kita bisa saling ngobrol nih sama sobat wirausahawan lain yang ada di sini. Saya punya usaha ini, kira-kira SOP apa ya yang harus saya buat? Selain yang sudah saya sebutkan lumayan panjang tadi ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu upaya kita sekarang untuk mempersiapkan membuat sesuatu yang memang semuanya terukur, terarah gitu ya, dan menghindari hal-hal yang seperti kita lihat tayangan tadi di awal dari Jatinangor House. Ya mudah-mudahan dengan adanya case itu membuat kita semakin mawas diri, banyak belajar terus. Itu juga menjadi teguran juga buat saya juga gitu ya. Wah, ini bisa terjadi nih. Wah, ini bisa terjadi nih. Terus harus bagaimana? Nah, ini kan kita perlu menyiapkan yang paling simpel. Saya kebayangnya cuman ya pertama adalah bukan hanya cuman ya, tapi yang paling kebayang di saya adalah memperbaiki SOP. Nah, SOP itu kita buat untuk kita ajarkan, kita terapkan di usaha kita, dan itu dari level atas ya, kita mungkin sebagai foundernya, sebagai pemilik usaha, sampai ke tingkat semuanya paham, SOP semuanya harus paham. Jadi ada tanpa CCTV, tanpa bosnya ada segala macam, ya SOP itu tetap berjalan. Jadi usaha kita bisa tetap kita awasi dengan baik, dan kejadian-kejadian ini saya pikir ini kejadian yang sangat tidak perlu gitu ya buat usaha itu, tapi ternyata perlu sekali buat kita sebagai bahan pembelajaran. So sekali lagi teman-teman, ayo kita coba diskusi di bawah supaya lebih hidup konten ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Terutama tadi ya, topik kita hari ini adalah bagaimana membuat SOP untuk menjaga standar semuanya tadi, keamanan pangan, standar rasa, standar segala macam supaya usaha kita tetap bisa naik kelas terus. Nggak perlu tutup, nggak perlu turun dulu memperbaiki nama dan lain sebagainya, tapi naik kelas terus sesuai dengan nama podcast kita, Naik Kelas Indonesia. Mungkin itu aja di episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya pikirin ini bisa menjadi ya bahan pembelajaran kita bersama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Naik Kelas.